lawan terus, tegakkan, insya Allah masyarakat akan. Terima kasih, Bib. Mungkin singkat merespon. Ya itu, harusnya laporan tim TPUA di Bareskrim harus didahulukan untuk menguji secara keseluruhan forensik semua dokumen yang dimiliki, yang diklaim dimiliki oleh UGM maupun oleh Joko Widodo. Baru kita berbicara ke pencemaran nama baik, fitnah, atau penghasutan. Saya kira semoga ini juga dikawal dan dipantau oleh Pak Prabowo Subianto. Terima kasih, Bib. Ya, terima kasih atas dukungannya. Jadi ini diproses di pengadilan. Kalau terbukti asli, baru boleh melapor ke pencemaran nama baik. Nah, kalau terbukti palsu, ya di penjara dianya. Jadi prosesnya jangan dibalik. Proses pembuktian belum, tentu udah pencemaran nama baik. Nah, jadi kita minta Bareskrim kerja. Polda Metro Jaya, tolong Kapoldanya abaikan saja laporan Pak Jokowi karena bukan pada tempatnya. Toh nanti bisa dibuktikan ini pencemaran atau bukan pencemaran, terbukti pada saat pembuktian ijazah itu palsu atau asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya DJ Ahmad Jenderal. Saya tertarik dengan satu buah video di mana di situ ada sebuah channel mewawancarai Habib Rizik bersama Rismon yang kala itu sengaja berkunjung ke kediamannya Habib Rizik di Petamburan. Tapi kalau kita lihat si Rismon ini kayaknya mukanya muka takut, tegang, mau nangis gitu ya. Terus di sebelahnya Habib Rizik kayaknya dia mohon dong Bib. Tanpa dia bicara tapi kita bisa membaca air mukanya ya. Seolah-olah dia ngomong gini, mohon dong Bib, bantu saya nih Bib, saya udah ini nih Bib, sudah mau terperosok nih Bib. Gimana nih Bib? Bib, tolong Bib. Itu air mukanya begitu. Coba teman-teman ya, apa saya ini yang salah membaca air mukanya Rismon atau bagaimana? Coba teman-teman simaklah ini videonya ya. Jumpa lagi di Sentana Podcast, saya Michael Sinaga. Hari ini kita berada di Petamburan bersama Habib Rizik Syihab dan Bang Rismon Sianipar yang membongkar ijazah palsu Joko Widodo. Mungkin saya mau meminta sedikit komentar dari Habib, bagaimana mengenai polemik ijazah yang dari UGM yang sekarang sedang berkembang, dan apakah Habib setuju bahwa ini harus dibongkar terus? Kira-kira bagaimana Habib? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya itu loh, Rismon Sianipar yang membongkar ijazah palsu. Apa ini maksudnya membongkar? Emang Sianipar ini sudah membongkar ijazah palsu? Sudah punya bukti bahwa ijazah Pak Jokowi palsu? Kok kayaknya mereka ini sengaja membuat framing seolah-olah memang Pak Jokowi ini sudah terbongkar bahwa ijazahnya palsu gitu. Jadi framing ini terus diucapkan di mana-mana, di podcast mana-mana podcast ala mereka. Framing ini nih, framing bahwa Pak Jokowi terbongkar ijazah palsunya. Hari ini saya senang Bang Rismon dan kawan-kawan datang ke beranjang sana ya. Kemudian kita diskusi, kita ngobrol, makan siang bersama. Terima kasih. Terima kasih ya, Bib. Nah, adapun yang ditanyakan tadi, saya selama ini terus mengikuti perjuangan Bang Rismon dan kawan-kawan. Terima Dan kawan-kawan, ada Pak Roy Suryo, ada Dr. Iva, ada Pak Fadila, ya, ada Pak Kurnia juga, dan lain sebagainya. Intinya dari apa yang saya lihat, saya perhatikan, saya cermati yang dilakukan oleh Bang Rismon dan kawan-kawan, itu sudah on the track, udah betul itu jalan. Pertama, intinya yang dijalankan sudah on the track, sudah betul. Kata Bibip, ya, sudah betul, sudah on the track katanya. Melaporkan Pak Jokowi ya untuk diadili di sebuah sidang, itu udah jalan yang benar. On the track, jalan yang benar gitu. Kata Bibip, jalan yang benar. Artinya apa sih, Bibip ini memang sudah merestui. Memang mereka sudah merencanakan
Walaupun mereka tidak punya bukti bahwa Pak Jokowi ijazahnya palsu, tapi mereka sudah bikin rencana. Mau terbukti kek, mau enggak kek, harus diadili. Supaya Pak Jokowi dipermalukan di pengadilan. Pak Jokowi harus dipermalukan, harus didiskreditkan, namanya harus dibikin tercemar sebagai terdakwa pemalsu ijazah. Rencana mereka memang seperti itu. Mempermalukan Pak Jokowi. Si Habib Rizik ini setuju, tapi kita kan nggak tahu. Apakah Rismon ini menjalankan pelaporan ini memang sepengetahuan Bibip atau tidak? Kita nggak tahu. Apakah ada kong kali kong, kita tidak bisa menuduh. Ya, tapi kalau melihat kedekatan mereka seperti ini penuh dengan tanda tanya. Sekedar ngomong keluar-keluar karuan, tapi betul-betul satu penelitian secara ilmiah. Nah, itu pertama, itu jalan sudah benar, satu penelitian ilmiah. Dan langkah kedua juga sudah benar. Nah, untuk membuktikan penelitian ilmiah ini, karena ini menyangkut persoalan kriminal, kejahatan, pidana, maka harus dibuktikan di pengadilan. Makanya langkah kedua Bang Rismon dan kawan-kawan. Tunggu Bib, ini kriminal, pidana. Bisa-bisanya loh ya si Bibip itu menuduh kriminal, pidana, kriminal. Pak Jokowi itu dikriminalisasi oleh mereka loh ya. Kalau mereka menuduh Pak Jokowi mengkriminalisasi Rismon dan kawan-kawan, padahal mereka yang mengkriminalkan Pak Jokowi. Habib Rizik tidak punya hak bertanya tentang ijazah Pak Jokowi karena Habib Rizik bukan siapa-siapa, bukan petugas KPU, bukan pemilik lembaga UGM, bukan pemilik perusahaan di mana Pak Jokowi bekerja di situ. Kapasitasnya apa? Dia ingin tahu ijazah Pak Jokowi asli atau palsu. Terus dia punya hak apa menyebutkan bahwa ini kejahatan kriminal? Pak Jokowi dibilang kriminal, Pak. Lanjut, Beb. Melaporkan soal ijazah palsu ini ke Bareskrim Mabes Polri, itu juga sudah benar. Memang harus seperti itu. Jadi ada penelitian ilmiahnya, kemudian tentu habis penelitian ilmiah kan ada pembuktian ilmiah. Nah, pembuktian ilmiah ini yang punya legitimasi dong. Nah, pembuktian ilmiah yang punya legitimasi dalam bidang kriminal atau kejahatan adalah pengadilan. Ya. Nah, untuk masuk ke pengadilan tentu mesti lewat laporan. Jadi langkah yang dilakukan Bang Rismon sudah on the track, sudah benar. Nah, maka itu kita berharap Bareskrim Mabes Polri betul-betul fokus serius memproses laporan ini. Panggil yaitu yang diduga melakukan daripada pemalsuan ijazah. Jadikan tersangka, seret ke pengadilan. Nanti di pengadilan. Wait, jangan emosi, Beb. Habib Rizik ini siapa nyuruh-nyuruh Bareskrim manggil Pak Jokowi sebagai tersangka pemalsuan? Siapa? Kok kayak dia yang punya negara ya? Kok kayaknya dia itu yang berkuasa di negara ini? Panggil itu si Jokowi. Mabes Polri jangan takut-takut, panggil tuh dia sebagai tersangka, jadikan dia tersangka. Saya jadi kesel ya. Emang kamu siapa sih, Bib? Siapa kamu, Bib? Nyuruh-nyuruh polisi manggil Pak Jokowi. Kamu itu siapa? Pemilik negara ini. Maaf ya, saya kok jadi kayak gini. Aduh, mohon maaf nih. Saya kayaknya nggak boleh nih kalau berkata-kata seperti itu kepada Bibip ya. Nanti saya dipersekusi lagi kayak dulu. Saya selalu pernah dipersekusi sama anak buahnya Bibip ini. Saya disuruh tanda tangan, nggak boleh lagi main medsos. Terus saya diceramahi, kamu itu kan orang Islam katanya, kok kamu belain orang Kristen, kamu belain orang Cina. Udahlah, kamu mulai sekarang jangan lagi main medsos. Bahkan saya dipaksa supaya saya tidak membela Pak Jokowi dan Ahok, berhenti main medsos, ditakut-takuti, diintimidasi. Kalau saya nekat nanti akan ada terkena imbasnya. Bisa jadi saya di tengah jalan akan diiniin, diituin. Saya bilang,
nyawa saya, hidup saya, mati saya itu di tangan Tuhan, bukan di tangan kalian. Dan saya sebagai warga negara Indonesia punya hak bermain medsos untuk meluruskan hoax, meluruskan fitnah. Itu kejadiannya tahun 2017. Ketika lagi rame-ramenya Jakarta di ajang kontestasi Pilgub. Karena saya sebagai Ahoker dan saya sangat keras dalam berjuang waktu itu. Dan lumayan nama saya lumayan terkenal, cuma bukan sebagai DJ anak jenderal ya. Dulu saya punya nama juga, depannya DJ juga ya. Sehingga mereka ketakutan karena video saya, tulisan saya selalu viral. Mereka khawatir Anies Baswedan kalah. Jadi mereka mengintimidasi saya supaya saya berhenti bermedsos. Jokowi ini bukan hanya harus diadili ya, tapi dia harus dipenjara dan diasingkan. Kenapa? Ya karena memang palsu. Kita uji pun ini, misalnya Pak Roy Suryo bilang ini nggak usah negara terlalu jauh, Singapura aja negara tetangga kita, Malaysia, nanti kita urunan untuk uji forensik. Ini pasti ini masuk gitu. Kalau laboratorium forensik ya yang hanya itu yang dipakai, kita nggak akan terima karena berkaca pada kasus Jessica Wongso ya, laboratorium komputer forensik dipakai jadi studio animasi digital. Jadi ini kita harus hati-hati, para lawyer juga Pak, bahwa kita tuntut nanti ya supaya bisa diuji di tempat-tempat yang mereka sendiri nggak bisa intervensi. Kalau itu dilakukan 1 minggu selesai sebenarnya, dan pasti 11.000 triliun persen palsu. Joko Widodo harus dipenjara di Nusa Kambangan kan. Supaya belum banyak orang lainnya kok sampai 11.000 triliun kan, saya 100% aja bisa. Bisa, kan dramatisir. Itu sama penekanan aja. Biar viral. Banyak konten kreator di sini Pak. Bahasa akademiknya 100% ya. Bahasa viralnya YouTube-nya 11.000 triliun persen biar dari kantong kiri ya. Iya. Kanan gitu kan. Jadi Pak Joko Widodo ini ya, dan UGM sudah 2 kali tidak datang menghadiri di PN, di sidang mediasi Pengadilan Negeri Solo atau Surakarta Mas? Apa? Solo sama ya, Pengadilan Negeri Solo. Waktu di kita juga dia nggak datang. Iya, 2 kali nih UGM dan Jokowi. 3 kali. Ya. Bayangkan ya, UGM kompak tidak datang bersama Jokowi menghadiri sidang mediasi di Solo. Seharusnya kan kalau memang dia punya semua dokumen ya terkait studi mereka, studinya dia, ya datang saja gitu. Nah ini kan semakin menguatkan statement saya kan Bang, 11.000 triliun persen. Jadi bukan sekedar itu bos, dia melecehkan pengadilan. Dia melecehkan ya Bang ya. Iya dong. Proses mediasi itu kan proses pengadilan juga ya Bang. Contempt of court. Gitu loh. Jadi semakin tidak datang Pak Jokowi, maka statement saya semakin mengerucut. Makin benar. Persentase orang yang percaya Rismon dan Roy Suryo dan Bu Tifa akan semakin besar. Mungkin nanti yang tersisa percaya Pak Joko Widodo tinggal bazirnya.